Tuhan. Shalom. Saya berharap hari ini Bapak dan Ibu semua dalam keadaan baik, cuaca cerah hari ini kita boleh mengucap syukur untuk segala kebaikan Tuhan yang telah dilimpahkan atas hidup kita. Amin. Mari kita siapkan Bapak Ibu hati dan pikiran kita untuk kita datang pada Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang indah pada pagi hari ini untuk kita mencari hadirat Tuhan, untuk kita datang kepadanya. Haleluya. Kita yakin dan percaya ketika kita sungguh-sungguh datang mencari Dia, Dia akan datang menemui kita di dalam hadiratnya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Tuhan, buat kesempatan yang indah pada pagi hari ini kami boleh datang ke hadirat-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur bahwa pernyataan Tuhan sempurna atas hidup kami. Kami boleh melewati hari-hari kami dengan penuh ucapan syukur karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Di dalam segala duka dan suka kami Tuhan, Engkau ada menyertai sepanjang langkah-langkah kami. Terima kasih Tuhan. Banyak hal yang telah Tuhan lakukan atas hidup kami. Kami bersyukur untuk pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Yesus. Di dalam hidupku
di dalam kehidupan kami Tuhan. Allah yang tidak pernah meninggalkan kami apapun keadaan kami. Dalam segala suka dan duka Kau ada Tuhan, menyertai setiap langkah-langkah kami. Engkau memberikan kekuatan buat kami ketika kami lemah Tuhan. Engkau memberikan pengharapan ketika kami tidak berdaya Tuhan. Engkaulah kekuatan kami Tuhan. Engkaulah sumber segala-galanya dalam hidup kami. Kami tidak bisa jauh dari Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Dengan namaku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu. Dengan namaku membalas cinta-Mu. Oh Yesusku, yang paling dalam Tuhan. Karena Allah yang setia, yang senantiasa menopang di dalam segenap kehidupan kami. Allah yang setia Tuhan di dalam segala keadaan kami. Mungkin banyak orang yang tidak peduli terhadap kami Tuhan, tetapi Engkau tetap mengasihi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih.
buat atas hidup kami. Kami akan mengagungkan Engkau Tuhan, karena hanya inilah Tuhan pujian yang kami naikkan di hadapan Tuhan, dan kiranya itu boleh berkenan di hadapan Bapa. Dalam puji hormat kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Haleluya. Ibu, kita akan bersorak mulai dari nama Tuhan. Kita mengucap syukur untuk segala kebaikan yang dilimpahkan atas hidup kita. Haleluya. Sebab Engkau baik Tuhan dalam kehidupan kami. Haleluya. Tuhan kami Yesus Kristus terus mengucapkan syukur
lebih dekat lagi dengan Dia. Haleluya. Tanpa Dia, tanpa Tuhan, kita tidak akan bisa berbuat apa-apa. Inilah komitmen kami di hadapan Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, kesetiaan kami kepada Tuhan akan membawa kami semakin dekat dan mengasihi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kita akan puji ini dengan segenap hati kita di hadapan Tuhan sebagai komitmen kita.
puji syukur, hormat kami naikkan kepada Raja segala Raja, Tuhan Juru Selamat kami, penebus yang hidup, Yesus Kristus, yang telah mengasihi kami dengan kasih setia yang kekal. Pagi hari ini kami bersyukur Tuhan, kalau kami boleh diizinkan untuk berkumpul, bersekutu, dan menaikkan pujian bagi nama-Mu. Dan saatnya kami akan duduk diam, membuka hati pikiran kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu, merenungkannya, dan biarlah menjadi kekuatan dalam kehidupan kami, untuk membangun iman kami, untuk mengenal hati-Mu lebih dalam lagi. Dan biarlah firman itu juga untuk mendidik kami, mengajar kami, menegur kami, sehingga kami kedapatan berjalan dalam kebenaran firman. Hamba-Mu yang akan menyampaikan kiranya urapi dalam nama Tuhan Yesus. Biar apa yang keluar dari mulutnya adalah hikmat dari Allah, bukan dari dunia. Amin. Silakan duduk kembali. Salam, selamat pagi. Ya, terima kasih pada Bapak Gembala yang sudah mempercayakan pemberitaan firman Tuhan kepada kami. Ya, di minggu ketiga tahun 2022 kita akan membuka firman Tuhan dalam kitab Yosua 3. Yosua 3. Saya akan membacakan semuanya. Yosua 3. Demikian firman Tuhan. Yosua bangun pagi-pagi, lalu dia dan semua orang Israel berangkat dari Sitim dan sampailah mereka ke Sungai Yordan. Maka bermalamlah mereka di sana sebelum menyeberang. Setelah lewat 3 hari, para pengatur pasukan menjalani seluruh perkemahan dan memberi perintah kepada bangsa itu, katanya, segera sudah kamu lihat tabut perjanjian Tuhan Allahmu yang diangkut angkat para imam yang memang suku Lewi, maka kamu harus juga berangkat dari tempatmu dan mengikutinya. Hanya antara kamu dan tabut itu harus ada jarak kira-kira 200 hasta panjangnya. Janganlah mendekatannya. Maksudnya supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh, sebab jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu. Berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Kepada para imam itu Yosua berkata, demikian angkatlah tabut perjanjian dan menyeberanglah di depan bangsa itu. Maka mereka mengangkat tabut perjanjian dan berjalan di depan bangsa itu. Dan Tuhan berfirman kepada Yosua, pada hari inilah aku mulai membesarkan namamu di mata seluruh orang Israel, supaya mereka tahu bahwa seperti dahulu aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertaimu. Maka aku perintahkanlah kepada para imam mengangkat tabut perjanjian itu demikian. Setelah kamu sampai ke tepi Sungai Yordan, haruslah kamu tetap berdiri di Sungai Yordan itu. Lalu berkatalah Yosua kepada orang Israel, datanglah dekat dan dengarkan firman Tuhan Allahmu. Lagi kata Yosua, dari hal inilah akan kamu ketahui bahwa Allah yang hidup ada di tengah kamu, dan bahwa sungguh-sungguh akan dihalaunya orang Kanaan, Het, Hewi, Feris, Girgasi, Amori, dan Yebus dari depan kamu. Sesungguhnya tabut perjanjian Tuhan semesta bumi berjalan menyeberang di depan kamu, masuk ke Sungai Yordan. Maka sekarang pilihlah 12 orang dari suku Israel, seorang dari tiap-tiap suku. Segeralah sesudah kaki para imam pengangkat tabut Tuhan semesta bumi berhenti di dalam air Sungai Yordan, maka Sungai Yordan itu akan terputus, air turun dari hulu akan berhenti mengalir menjadi bendungan. Ketika bangsa itu berangkat dari tempat perkemahan mereka untuk menyeberangi Sungai Yordan, para imam pengangkat tabut perjanjian itu berjalan di depan bangsa itu. Segera sudah para pengangkat tabut itu sampai ke Sungai Yordan, dan para imam pengangkat tabut itu mencelupkan kakinya di dalam air di tepi sungai itu, Sungai Yordan itu, sebab sampai meluap panjang tepinya selama musim menuai. Maka berhentilah air itu mengalir, air yang turun dari hulu melonjak dari bendungan jauh sekali di dekat Adam, kota yang terletak di sebelah selatan. Sedang air yang turun ke laut Araba itu, yang laut asing, terputus sama sekali. Lalu menyeberanglah bangsa itu tentangan Yeriko, tetapi para imam pengangkat tabut perjanjian Tuhan itu tetap berdiri di tanah yang kering di tengah-tengah Sungai Yordan, sedang seluruh bangsa Israel menyeberang di tanah yang kering sampai seluruh bangsa itu selesai menyeberang Sungai Yordan. Amin. Agak panjang memang saudara, tetapi ya biarlah kita
membiasakan diri membaca dan merenungkan firman Tuhan. Karena setiap ayat itu sangat berharga. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, memasuki tahun 2022, pasti banyak hal yang ada di dalam hati kita, ya. Terutama terkait dengan bagaimana kita nanti akan menyambut, menghidupi, dan menjalani tahun 2022. Bahkan kadang kita juga terpengaruh oleh apa yang disampaikan di luar sana, misalnya tentang ramalan-ramalan yang disampaikan di media. Ada seorang peramal bahwa tahun 2022 adalah tahun kembar, itu menjadi tahun petaka. Ada yang meramal juga bahwa tahun ini adalah tahun bencana alam. Bahkan ada banyak orang yang mengacu pada seorang raja di Jawa bahwa tahun ini adalah masuk tahun Kolosuroto, di mana kejahatan penurunan etika moral sangat besar. Dan juga para ekonom, para pengamat sosial politik dan sebagainya tidak pernah menjanjikan bahwa tahun ini adalah tahun yang baik. Nah, tetapi kita sebagai orang Kristen, orang yang beriman, kita boleh saja mendengar hal itu, tapi prinsip dan dasar dari sikap kita tidak dilandaskan pada hal-hal tersebut. Firman Tuhan adalah satu-satunya bagi orang Kristen, bagi orang percaya, yang harus dipakai dan digunakan dalam menjalani kehidupan. Amin, saudara. Jadi dunia boleh berguncang, dunia boleh bergejolak, tapi firman Tuhan itu kekal, ya dan amin. Dan barang siapa meletakkan diri pada firman Tuhan, berjalan dalam kebenaran firman Tuhan, janji kekal itu menjadi bagian dalam hidup. Nah, ini Bapak Ibu yang saya sampaikan melalui kitab Yosua 3. Dan kita menapaki 12 bulan lagi tahun 2022 yang kita tidak pernah tahu apa yang terjadi seperti tahun 2020, 2021 yang penuh dengan kesedihan karena pandemi, bahkan sepertinya kita sudah usai pandemi tetapi masih ada ancaman virus varian baru yang membuat kita masih kadang-kadang berpikir tentang keamanan. Nah, kita akan belajar dari Yosua. Janji pemberian tanah Kanaan dan berkat kepada keturunan Abraham itu sudah diberikan Tuhan sejak Abraham masih hidup di Ur, di Mesopotamia. Akhirnya dia pindah ke Haran, terus kemudian ke Kanaan. Dan janji-janji itu tidak diperoleh dengan mudah. Ternyata bangsa Israel harus, Yakub, ya, keturunan Yakub harus menghadapi kelaparan, dia harus pindah ke Mesir. Di Mesir pertama kali karena Yusuf dipakai orang Mesir untuk memerintah, maka hidupnya makmur. Tetapi setelah ada raja yang tidak kenal Yusuf, bangsa Israel hampir 400 tahun berada dalam perbudakan Mesir. Setelah Tuhan mengutus Musa, bangsa Israel dibebaskan. Mereka harus berjalan 40 tahun di padang gurun. Setelah itu generasi Yosua, mereka dihadapkan pada Sungai Yordan dan harus menaklukkan kota-kota dan bangsa-bangsa yang tinggal di sana. Sebuah perjuangan untuk meraih janji yang sangat berat bangsa Israel. Tetapi
Dengan pertolongan tangan Tuhan yang kuat, akhirnya bangsa Israel bisa menembus dan memperoleh tanah Kanaan. Dan Yosua 3 ini merupakan kisah dari keseluruhan perjalanan bangsa Israel dalam memperoleh janji Tuhan. Dan kita perlu belajar dari kisah ini, karena kisah ini bisa digunakan sebagai perbandingan bagaimana kita menyongsong menjalani tahun 2020 yang penuh dengan ketidakpastian. Dalam memandang masa depan kita, mungkin kita merasa takut, was-was, atau ragu, atau mungkin tidak berpengharapan, frustasi dan sebagainya, karena memang keadaannya kadang tidak baik. Nah, hari ini kita akan belajar dari Yesus bagaimana menyongsong janji itu, menapaki hari-hari mendatang. Tentu saja dengan landasan firman Tuhan. Kita tidak berlandaskan prediksi, ramalan, ataupun proyeksi apapun. Nah, dunia memang tidak pasti. Yang pasti, ya dan amin adalah firman Tuhan. Amin. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan Yesus, mari kita urai satu persatu bagaimana ayat-ayat ini bisa mengajar kita dalam menyongsong tahun-tahun depan yang penuh dengan tantangan untuk meraih dari damai sejahtera, sukacita, kemenangan, menghasilkan banyak buah, banyak jiwa dimenangkan, keluarga dipulihkan, kita menjadi saksi yang efektif di tengah dunia. Kehidupan kita juga berdampak pada orang lain yang sifatnya membangun. Berkat-berkat itulah yang harus kita raih. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dari bacaan Yosua tadi ada dua tantangan yang harus ditaklukkan oleh Yosua dan bangsa Israel. Yang pertama adalah Sungai Yordan. Saya memang belum pernah ke Israel, tapi kalau kita membaca referensi, membaca kisah, sungai itu besar sekali. Bahkan pada waktu itu ya tidak bisa diseberangi, sehingga Allah harus campur tangan. Kita membayangkan bagaimana berjuta-juta orang Israel harus menyeberangi satu persatu. Kalaupun membutuhkan kapal, perahu, sangat lama. Tetapi Tuhan memberikan mujizat. Yang pertama adalah Sungai Yordan untuk meraih janji Tuhan. Yang kedua adalah bangsa-bangsa asing yang masih harus ditaklukkan. Kalau kita lihat cerita kisah di Yosua, di sini Yosua akan menaklukkan Yeriko dan sebagainya, kota-kota lain. Ada bangsa Kanaan, Het, Hewi, Yebus, Feris, Gergasi, Amori, seperti yang ditulis dalam ayat 10. Nah, demikian juga bangsa-bangsa ini ketika diintai, ada pengintai, bahkan lebih banyak pengintai yang merasa pesimis. Katanya bangsa yang orangnya besar-besar bisa memakan manusia, kita seperti belalang dan sebagainya. Itulah keadaan bagaimana bangsa Israel nanti akan meraih janji tanah Kanaan. Nah, dua hal yang harus kita lakukan. Pertama harus menyeberangi Sungai Yordan, yang kedua harus menaklukkan bangsa-bangsa asing, merebut kota-kota berkubu yang tentu saja sangat besar dan sangat kuat. Dan demikian juga Bapak Ibu, dalam menyongsong tahun 2022 ini, kehidupan tidak semakin mudah. Banyak perubahan, banyak hal yang bisa saja menakutkan, membuat kita ragu, membuat kita frustasi, membuat kita sepertinya menyerah dan ingin berhenti dari kehidupan. Baik masalah ekonomi, baik masalah kesehatan, hubungan dengan orang lain, masalah pelayanan, dan masalah apapun, masa depan keluarga kita. Karena di satu sisi kita tidak mungkin menjalani seperti Sungai Yordan, panjang, lebar, dalam, tidak mungkin diseberang.
Bahkan banyak hal yang harus ditaklukkan, diselesaikan, seperti bangsa-bangsa asing yang tinggal di tanah kami. Persoalan 1, persoalan 2, 3, 4, dan sebagainya. Apapun profesi kita, apapun kedudukan kita, itulah yang fakta yang harus kita hadapi, Bapak Ibu. Nah, tetapi dari Yosua 3 ini Tuhan memberikan pengajaran kita. Dan mari kita belajar bagaimana Yosua bisa disertai Tuhan. Bangsa Israel bisa mendapatkan mukjizat. Bangsa Israel bisa berhasil paling tidak menyeberang sungai. Nah, ketika kita membaca Yosua 3 ini, ada 3 hal yang saya catat yang dilakukan oleh Yosua dan bangsa Israel. Pertama adalah di ayat ke-5, kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Kuduskanlah dirimu, sebab Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Sebelum mereka berjalan di belakang tabut Tuhan, sebelum mereka mengalami mukjizat, bangsa Israel harus mengoreksi hidupnya, introspeksi diri. Mereka harus menguduskan, dipisahkan dari segala dosa, dipisahkan dari segala jalan yang serong, dipisahkan dari segala pikiran-pikiran yang tidak tertuju pada Allah. Jadi pertolongan Tuhan itu berbanding linear, berbanding lurus dengan kondisi orang. Jadi campur tangan Tuhan itu ada ketika kita berjalan dalam kebenaran firman, berjalan dalam kekudusan. Ini yang penting bagi kita untuk kita tahu. Jadi ketika Yosua memerintah menguduskan bangsa, karena Yosua pasti tahu bahwa Allah hanya berjalan dalam kebenaran. Allah hanya bisa campur tangan dalam kekudusan firman. Saya bisa memberikan contoh Bapak Ibu Saudara, bagaimana Allah campur tangan dalam kehidupan Daniel. Bagaimana dia tidak pernah khawatir ketika dia harus puasa, tidak makan makanan yang sederhana di istana, hanya air putih atau mungkin sayur. Bagaimana dia harus berada di dalam gua singa, dan dia tidak pernah merasa khawatir, takut, apapun yang terjadi. Selama dia di dalam berjalan dalam kekudusan, berjalan dalam kebenaran firman Tuhan, di sanalah Tuhan pasti campur tangan. Yang itu yang terjadi dalam bapak-bapak gereja, dalam tokoh-tokoh Alkitab. Bagaimana Yusuf tidak pernah khawatir akan nasibnya di Mesir, bahkan Tuhan membela dan dijadikan pemerintah, salah satu anggota pemerintah di Mesir, karena memang dia berjalan dalam kebenaran firman Tuhan, dalam kekudusan. Bahkan ketika dia digoda oleh istri Potifar, dia tidak tertarik. Jadi Yosua tahu persis itu Bapak Ibu, untuk menaklukkan rintangan yang ada, pengudusan, keterpisahan kita dari dosa. Dari sanalah Allah belakang. Allah selalu campur tangan di mana ada kebenaran, ada kekudusan. Nah, untuk itu Bapak Ibu Saudara, mari kita mengoreksi kehidupan kita, banyak hal yang mungkin harus kita sisihkan. Rasa kepalitan, rasa dendam, rasa kecewaan, kebencian yang mungkin tersembunyi, hal-hal yang masih sifatnya menghambat Tuhan itu campur tangan dalam hidup. Saya percaya dan yakin bahwa ketika prinsip keterpisahan dari dosa ini dilakukan, sanalah mukjizat itu akan. Yang kedua, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, di ayat 6 dikatakan, angkatlah tanduk perjanjian dan menyeberanglah ke depan bangsa itu. Jadi
imam-imam pengangkat tabut itu harus mengangkat tabut kemudian berjalan di depan, kemudian bangsa Israel di belakang. Apa toh makna isi tabut perjanjian itu? Kalau kita belajar di kitab Taurat itu ada tongkat Harun, ada dua batu ya, Taurat, ya, kemudian buli-buli makna. Itu sebenarnya adalah tanda kehadiran Tuhan. Tempat Tuhan bertemu dengan umat. Di sana ada persekutuan, di mana ada kasih Tuhan untuk pendamaian, melambangkan bagaimana pengorbanan Tuhan melalui Kristus. Nah, mujizat itu terjadi ketika Allah hadir. Mujizat itu terjadi ketika Allah ada di tengah-tengah kita. Apa implikasinya, saudara? Mujizat itu terjadi ketika kita melibatkan Tuhan dalam setiap perkara. Mujizat itu terjadi, janji itu digenapi ketika Tuhan itu berjalan di depan kita, mengandalkan Tuhan. Maka ada firman Tuhan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, dan terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatan manusia. Kita tidak perlu cari cara-cara yang saudara, yang sebenarnya tidak benar, dengan cara-cara yang cepat, instan, tetapi di luar kehendak Tuhan, tidak berada dalam pimpinan Tuhan. Kadang kita tergesa-gesa ingin cepat menyelesaikan, tetapi jalan yang kita ambil adalah salah. Nah, itu menjadi susah bagi kita untuk menghadirkan Tuhan dalam menjalani hari-hari. Ya, jadi angkatlah tabut perjanjian itu menyeberanglah. Mari jadi setiap kita menghadirkan Tuhan dalam persekutuan, menempatkan Tuhan pada satu-satunya sumber, seperti dalam lagu tadi ya saudara, sebagai penolong kita, pemimpin kita, menghadirkan Tuhan dalam setiap persoalan kita. Usaha, pekerjaan, relasi, rumah tangga, keluarga, hadirkan bisa. Tabut perjanjian itu harus ada di mana-mana, karena itulah tanda penyertaan. Itulah tanda di mana Tuhan bertemu dengan umatnya, memimpin. Kadang ada hal-hal yang dalam kehidupan kita itu terlepas dari kehendak Tuhan. Tuhan itu hanya diibaratkan dengan gereja, ya. Tapi kalau ada hal-hal yang di luar gereja, kadang-kadang kita sendiri yang mengambil alih. Tidak ada tabut perjanjian besar. Ini dalam pekerjaan kita tidak melibatkan. Nah, ini yang Tuhan pesankan kepada Yosua, angkatlah tabut perjanjian dan berjalanlah ke belakang. Yang ketiga, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, ayat 9. Datanglah dekat dan dengarkanlah firman Tuhan Allahmu. Datanglah dekat dan dengarkanlah firman Tuhan Allah. Ketaatan akan firman itu menjadi hal yang pokok ketika kita akan mendapatkan kemenangan dalam menjalani tahun 2022. Ya saudara, hal ini sebenarnya sederhana, simpel, dan tiap hari kita dengarkan, tetapi kadang-kadang kita tidak menyadarinya. Ya, firman dianggap sebagai sesuatu yang berlalu saja, tapi kita tidak merenungkannya, meresapkannya, merefleksikan dalam kehidupan kita, kemudian juga menerapkannya bagaimana. Ini yang menjadi peringatan Yosua pada masa sekarang. Nah, ketika Yosua melakukan 3 hal itu, Bapak Ibu Saudara, apa yang terjadi? Hasilnya apa? Kita lihat di ayat 13. Air sungai Yordan tersibak, ya, dan ada campur tangan Tuhan. Ayat 13 berkata, segera sesudah kaki para imam mengangkat tabut Tuhan semesta Allah berhenti di dalam air sungai Yordan, maka air sungai Yordan itu terputus. Air yang turun dari hulu akan berhenti mengalir menjadi. Saat itu juga penyertaan Allah, hadirat Allah itu
melepaskan persoalan, menghancurkan hal-hal yang menghambat kehidupan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita lihat juga di ayat 17, maka bangsa Israel bisa berjalan tanpa harus dilanda air. Mujizat terjadi, dari mujizat itu mereka sampai Kanaan. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, ada berkat yang luar biasa lagi. Tidak hanya memperoleh Kanaan, tapi khusus untuk Yosua, khusus Bapak Ibu yang punya pelayanan, khusus Bapak Ibu yang setia melayani Tuhan dalam hal apapun, mungkin sampai berdoa di rumah saya, pelayan doa Tuhan perhatikan. Nah, ayat 7 berkata, dan Tuhan berfirman kepada Yosua, pada hari inilah aku mulai membesarkan namamu di mata seluruh orang Israel, supaya mereka tahu bahwa seperti dahulu aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai. Amin. Jadi Tuhan memberikan nama besar kepada Yosua. Nama besar itu mengandung kewibawaan dalam memimpin. Otoritas yang diberikan oleh Tuhan pada Yosua menjadi berwibawa di hadapan umat, dan dia dibuat terkenal. Ketika kita berjalan dalam kebenaran firman Tuhan, terpisah dari dosa, menghadirkan Tuhan, kita tidak perlu berjuang untuk eksis, saudara. Tidak perlu berjuang memaksa orang lain untuk mengakui, merekognisi kehebatan itu. Berjalan dalam firman Tuhan, terpisah dari dosa, menghadirkan Tuhan, itu akan otomatis Tuhan akan membuat nama besar kita. Bukan berarti terkenal, tidak. Tapi paling tidak orang tahu bahwa kita menjadi berkat bagi orang lain. Nah, ini yang harus kita pegang. Jadi tahun 2022 ini, saya katakan tadi, tahun yang tidak bisa kita prediksi, tahun yang penuh ketidakpastian, tahun yang penuh banyak perubahan, dan mungkin akan membuat kita shock, membuat kita terkejut, tapi ada kebenaran firman Tuhan yang membuat kita teguh, yang membuat kita terhibur, tetap sukacita, tetap memiliki damai sejahtera. Mari kita belajar dari Yosua, memutuskan diri, memisahkan dari hal-hal yang tidak berkenan di hadapan. Mari kita menghadirkan Tuhan dalam segala urusan kita. Takut perjanjian Tuhan dihadirkan di sana memimpin. Dan mari kita mendekat kepada Tuhan, terus tinggal dalam hadirat Allah, bersekutu dan mendengarkan kebenaran firman. Di sanalah Tuhan akan datang. Di sanalah Tuhan akan turun dan memberikan mujizat. Di sanalah kita akan mengalami damai sejahtera, ketenangan dalam menghadapi tahun baru. Tidak pasti. Nah, untuk itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus, mari kita tidak perlu khawatir, tidak perlu takut, tidak perlu gentar, tidak perlu ciut hati. Selama kita berjalan dalam kebenaran firman Tuhan, selama kita berjalan dalam keterpisahan dengan dosa, selama terus menghadirkan Tuhan, damai sejahtera, sukacita, ketenangan, optimisme itu selalu ada dalam kita. Dan biarlah ini jadi kekuatan di minggu-minggu, di bulan-bulan, di tahun 2020 itu kita jalani dengan baik. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita sambut firman Tuhan ini dengan pujian nomor 1 tadi ya, yang pertama tadi. Bersyukur. Mari kita tutup mata kita, arahkan hati kita kepada Tuhan. Mari merespon firman Tuhan. Haleluya. Banyak yang
bangsa-bangsa asing yang tinggal di Kanaan itu bagikan segala persoalan atau hal-hal yang akan kita hadapi. Saat kita jauh dari Tuhan mungkin itu terlalu besar dan terlalu sulit untuk ditaklukkan. Tetapi mari kita belajar dari Yosua. Selama kita melakukan pengudusan, selama kita terpisahkan dari dosa, selama kita menghadirkan Tuhan di sana sebagai pemimpin kita, selama kita datang dekat dalam persekutuan dengan firman-Nya, yakinlah bahwa Tuhan akan berperang bagi kita, maka Tuhan akan menyelesaikannya bagi kita. Jangan pernah takut, jangan pernah khawatir. Selama masih dalam kebenaran firman Tuhan, berkat Tuhan, penyertaan Tuhan, kasih setia Tuhan, bahkan damai sejahtera sukacita akan menjadi bagian. Untuk Bapak Ibu Saudara, mari semakin tahun, semakin hari kita tingkatkan jam-jam doa kita tingkatkan jam-jam persekutuan kita dengan Tuhan. Kita semakin hari terus mengoreksi kehidupan kita, melepaskan hal-hal yang tidak berkenan pada Tuhan. Sanalah dan sejahtera sukacita akan jadi bagian. Dan kita akan menghadapi tahun 2022 ini dengan penuh optimisme, penuh keyakinan akan menetap. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Firman Tuhan adalah ya dan amin. Firman Tuhan dengan jelas dalam kitab Yosua pasal yang ketiga meneguhkan dan mengajak kepada kita apa yang dihadapi oleh Yosua. Tuhan meneguhkan di dalam kehidupannya. Meskipun tantangan, persoalan, berbagai macam kesukaran ada dalam hidupnya, tapi kuasa Tuhan telah membuktikan dan Tuhan telah menyertai dalam kehidupan Yosua, sehingga apa yang dikerjakan Tuhan membuatnya berhasil. Demikian juga di dalam setiap kehidupan kita. Kita tidak usah takut dengan kedahsyatan malam, takut dengan berbagai macam intimidasi dari kuasa kegelapan, punya segala penyakit-penyakit pandemi. Jika kita bersama dengan Tuhan, pasti Tuhan akan melindungi dan menyertai kita. Tuhan Yesus, Kau tahu setiap hati kami. Kami hanya berserah dan bersandar sepenuh kepada Tuhan. Jika hamba-Mu sudah selesai berbicara, namun kami percaya Roh Kudus terus akan berkata-kata.
agar kami tetap hidup benar di hadapan Tuhan, kudus di hadapan Tuhan. Biarlah kami melupakan apa yang ada di belakang kami dan mengarahkan pandangan kami tertuju pada Tuhan, fokus pada Tuhan. Sebab bersama dengan Tuhan kami akan cakap dan segala sesuatu. Memberkati hamba-Mu Bapak Tatang yang sudah Tuhan pakai untuk menjadi berkat bagi kami pada saat pagi hari ini. Pengurapan dan kasih Tuhan terus limpah dalam kehidupannya. Beri kekuatan kesehatan dan berkati rumah tangga, pekerjaan, istri, orang tua dan anaknya kami serahkan dalam tangan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar Tuhan, kami juga akan mengembalikan persembahan kami kepada Tuhan. Dan ketika kami belajar menabur, mari saudara kita angkat persembahan. Ketika kami menabur, ketika kami belajar untuk taat, mempersembahkan semua persembahan kami dalam Tuhan, maka Tuhan akan melipat kali gandakan. Dan bukan hanya persembahan kami, tetapi seluruh kehidupan kami untuk menjadi berkat. Terima kasih, kami bawa persembahan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebentar sore ibadah tetap ada di Jalan Jenderal Sudirman nomor 24 di SD Bukri jam 4 sore ya. Di sana juga tetap ada ibadah karena hampir 2 tahun jemaat merindukan dan jemaat antusias, mereka rindu untuk bersekutu memuji memuliakan Tuhan. Dan tentunya kita juga akan terus tingkatkan jam-jam ibadah kita. Nanti kita akan atur untuk kita lihat situasi kondisi tentang Omikron ini sebagai sejauh mana penyebarannya. Kalau memang sebenarnya Bapak sekalian, kita seringkali dihantui rasa ketakutan dari berita-berita yang ada di media sosial. Ya, kadang-kala berlebihan. Begini Bapak Ibu. Kemarin sore saya teleponan dengan Ketua PDGPI Jawa Tengah dan DIY, Dr. Susana yang pernah melayani kita di tempat ini. Bapak Ibu, anaknya itu ada di Jerman. Anaknya di Jerman dan dia sudah punya anaknya ini. Nah, saudara, lalu di Jerman kemarin itu kan betul-betul heboh pemberitaan dan kasus Omikron terjadi besar-besaran. Sehingga pemerintah itu hampir kewalahan. Dan anaknya ini kena, jadi anaknya Dr. Susana ini kena. Yang pertama yang kena adalah cucunya, didapat dari sekolahnya. Akhirnya kedua orang tuanya kena. Jadi kesimpulannya bahwa memang penyebaran itu dasar, cepat, lalu hilangnya juga cepat. Jadi seperti flu biasa. Lalu berita di media massa, tanda-tandanya banyak banget. Kulitnya agak begini, wajahnya begini. Jadi Bapak sekalian, kurangi informasi-informasi yang ada di medsos. Gak usah pernah share tentang COVID, penyakit, tetapi biarlah kita share tentang kebenaran firman Tuhan yang menguatkan, yang meneguhkan, yang senantiasa memberkati seluruh kehidupan kita, supaya kita tidak dihantui rasa ketakutan.
Kita percaya tahun 2022 Tuhan pasti akan memberkati. Tuhan pasti akan campur tangan karena kita selalu bersama dengan Tuhan. Jika kita selalu bersama dengan Tuhan, Tuhan pasti akan memberikan kekuatan, kemenangan, perlindungan bagi kita. Amin. Mari kita berdiri, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Doakan besok hari Selasa kami juga akan ke Semeru, akan ada pengobatan massal sekaligus potong rambut dan juga akan berbagi baik terpal, panci, wajan, ceret dan segala macam sekalian. Semua itu hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari kita terus menjadi berkat bagi banyak orang, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sangat bersyukur buat anugerah dan kasih sayang-Mu. Kami sangat bersyukur buat pemeliharaan-Mu. Kami bersyukur buat kasih sayang-Mu atas setiap kehidupan kami. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan selalu bersama dengan kami. Tuhan senantiasa melindungi dan melingkupi setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami tetap menyerahkan seluruh sidang jemaat-Mu ke dalam tangan-Mu. Setiap apapun yang menjadi pergumulan, ekonominya, rezekinya, pekerjaannya, anak-anaknya, orang tuanya, kami serahkan semua jemaat-Mu di tempat ini ke dalam tangan Tuhan. Dan Kau melihat bahwa setiap jemaat-Mu sangat melibatkan dan menyertakan Tuhan dalam setiap kehidupannya. Oleh karena itu Tuhan, terus memberkati dan menuntun, memimpin sepanjang kehidupan jemaat-Mu di tempat ini agar mereka tetap ada di dalam perlindungan dan kuasa daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bangsa negara kami juga serahkan dalam tangan-Mu. Para pemimpin bangsa kami, mulai dari presiden, wakil presiden, para menteri, panglima, TNI, Polri, Kapolri, semua beserta dengan jajaran dari tingkat pusat sampai bawah, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Terlebih kota kami Yogyakarta, Kabupaten Sleman, di mana gereja-Mu ada di tempat ini. Bila gereja-Mu boleh menjadi berkat dan berdampak sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Jika sebentar kami akan meninggalkan tempat ini, dan sebelum kami meninggalkan tempat ini, kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang saat ini dalam keadaan sakit. Kami berdoa untuk Bapak Bambang Tiarto, untuk Ibu Nela, untuk Bapak Budi Utomo demi nama Yesus Kristus, dan ada beberapa jemaat yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu demi nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya darah-Mu yang penuh kuasa sambut tangan dalam kehidupan mereka sehingga mereka boleh sembuh karena kuasa darah Yesus. Kami percaya, kami menantang segala sesuatu yang tidak mungkin. Bersama dengan Tuhan pasti mungkin. Bersama dengan Tuhan kami bisa. Bersama dengan Tuhan kami cakap menanggung segala sesuatunya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Semuanya diberkati Tuhan. Mari kita arahkan mata iman kita tertuju kepada. Jangan takut dan jangan berkecil hati. Tuhan tidak pernah meninggalkan-Mu. Tuhan tidak pernah berpaling terhadap-Mu. Justru mata Tuhan senantiasa memperhatikan setiap langkah kehidupan-Mu. Dan tangan Tuhan senantiasa menuntun-Mu. Tuhan akan membawa engkau naik dan bukan turun. Tuhan akan membawa engkau maju dan bukan mundur. Maka segala perjalananmu akan diberkati Tuhan. Oleh karena itu terimalah berkat anugerah sukacita dan sejahtera, berkat kasih sayang dan sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Allah Kudus. Kiranya berkat Allah itu menghardik segala belalang pelahap, belalang pengirit, belalang pelompat, belalang pindahan, bahkan roh sakit penyakit roh kecelakaan bahaya maut dihalaukan dari hidupmu, dan engkau tetap sehat ada di dalam perlindungan Tuhan. Berkat Allah turun mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Kami mohon Tuhan berkat ini penuh iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima
kami boleh membawa sukacita di dalam kehidupan kami Tuhan. Kami akhiri ibadah kami pada hari ini Tuhan dengan ucapan syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Allah sesembahan kami dan senantiasa setia mengasihi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.